Ya coba-coba aja akhirnya bisa. Coba-coba aja jadi, apalagi serius ya. Jadi nonton bola tadi malam? Saya nggak nonton, saya pulang dari bandara, ketiduran, pagi bangun. Saya baca di YouTube skor 3-0. Dari bandara dari mana lagi? Itu istri sama ini anak 2 orang, kebetulan udah libur, minta izin mau balik ke Sorong liburan. Jadi menduda lah ceritanya ya. Ya saya juga segera menyusul, kalau nggak menyusul waduh dicerain saya. Jangan cari lagi. Istri-istri ya itu jangan ditinggalin. Enggak lah, kita Nggak nambah lagi kan? enggak. Jadi istri udah pindah dari Sorong ke sini? Sudah proses administrasi terakhir di LHK. Kemarin kebetulan mereka harus seleksi dulu kalau mau pindah ke situ. Iya. Terakhir seleksi udah, hasilnya udah lulus, diterima. Sekarang tinggal berkasnya dari Pemprov Papua Barat. Boleh cerita nggak Bang Sepri masuk ke IPDN itu gimana ceritanya dulu itu? Boleh minum kopi nggak? Iya, kita minum dulu. Ayo minum. Ayo, tos dulu kita. Ya, gelasnya lebih canggih dari kita tuan rumah. Kok rasanya kayak kopi Aceh, Pak Sahabat? Ya, berarti harus ke Aceh dulu kita. Siap. Oke. Kok bisa masuk ke IPDN itu gimana ceritanya? IPDN nggak pernah membayangkan, nggak pernah menduga, dan ya coba-coba aja akhirnya bisa. Coba-coba aja jadi, apalagi serius ya. Dapat info dari mana? Dulu sih sempat masuk tentara. Emang cocoknya Sepri jadi tentara cocoknya? Tuh, tentara, terus kebetulan bapak yang kedua, nomor 2 dari bapak saya itu polisi Brimob. Oke. Ya sempat mau ke situ juga, cuman adalah pas ada IPDN kita coba aja dulu. Jadi coba-coba Dan jadi. ketiganya- Brimobnya nggak jadi nyoba? Dari ketiga coba semua, dari ketiganya kalau Lolos mana yang tiga-tiganya? lolos ya udah. Kalau lolos Ambil. tiga-tiganya pilih mana? Saya pilih apa ya? Ya udah IPDN aja karena apa ya? Tapi Brimobnya lulus juga? Kebetulan saya nggak ikut tes terakhir. Jadi udah jatuh hati lah sama IPDN ya. Oke, terus tamat dipulangkan ke Sorong. Pulang ke Sorong. Gimana rasanya waktu baru tamat itu? Ya ada kebanggaan ya tersendiri, terutama pribadi, terus ya juga kebanggaan orang tua gitu kan, melihat anaknya udah selesai. Terus apa ya, bagaimana kita siap untuk mengaplikasikan tugas-tugas di daerah. Di mana ditempatkan pertama? Ditempatkan di Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong di bagian? Itu di salah satu kecamatan yang sangat terpencil. Itu namanya, kalau di Papua Barat itu namanya distrik ya. Ya, kecamatan distrik ya. Namanya itu distrik Kelawak, Kabupaten Sorong. Jadi itu udah perbatasan antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Jadi di tengah-tengah di situ sebagai staf Pertama. di kecamatan. Dari Sorong ke kecamatan berapa jam? Saya sempat ke sana itu sekitar 20 sampai 30 menit. Oh, dekat, cuma 20 menit berarti. Cuman syukur jalannya udah ini, akses jalannya udah lancar. Udah bagus. Terus dari situ kemana? Dari situ balik lagi ke dari kecamatan itu lanjut. Kebetulan pada saat itu kan ada pemekaran kabupaten-kabupaten kota yang baru dari Kabupaten Sorong itu. Salah satunya Kabupaten Tambrau. Iya. Kabupaten Tambrau, dan ya udah ini kan katanya ada lulusan baru-baru dari IPDN yang
udah mulai dibagi penempatannya, tapi kan belum mulai action tugas gitu. Ya udah dibagilah ke situ. Ada kuota-kuotanya. Ya udah, kita kebetulan 3 orang yang dipindahkan ke Kabupaten Tamrau itu. Tamrau. Jadi apa di situ? Udah dapat Jadi jabatan? staff. Masih staff juga. Staff di. Bukannya kalau yang baru itu banyak kesempatan peluang. Betul, cuman kan kita mengawalinya dulu dari staff. Oke. Jabatan pertamanya apa? Jabatan pertama itu apa ya, kepala sub bagian Kasubag. di waktu itu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Apa bedanya saat Rasa punya jadi pimpinan sama staf baru pertama dilantik? Atau jangan-jangan nggak ada stafnya lagi? Iya. Ada, cuman dari staf pindah ke Kasubag ada perbedaan ketika dipanggil Bapak gitu. Nah, terus? Pak izin Pak, no. Lah saya kaget. Kalau dulu nggak ada yang manggil Bapak ya, sebut nama aja. Di jalan juga teman-teman nggak pernah panggil Bapak. Bro, kok dari mana? Iya. Pas berjabatan panggil Bapak. Ya, gitu. Iya. Terus dari Kasubag? Udah pelan-pelan mulai merangkak ke tugas sampai ke kecamatan juga. Waktu itu sebagai pelaksana tugas sekretaris kecamatan, sekcam, sekdis namanya, sekretaris distrik. Sekretaris distrik ya. Terus ketemu istri di mana? Ketemu istri di sana di tempat tugas. Asli Sorong juga. Asli Sorong, bapak mama Sorong. Dia my brat sih. Oke. Sekarang putranya 2 Anak. Anak 2, 1 putra, 1 putri. Cewek. Sekarang udah pindah ke Jakarta. Sudah. Udah sekolah di sini. Yang paling besar? Yang paling besar kelas 2 SD di sini, tentara pelajar. Lengkap lah jadi ciri-ciri makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan selain makan, minum, bernafas, dan berkembang biak. Ya, itu siklus kehidupan manusia. Oke, terus kenapa bisa pindah ke Jakarta, ke Senayan ini? Ya, pindah. Kita apa ya, coba-coba aja. Coba-coba aja. Malah yang ini lain lagi nih. Kalau kemarin resepnya nangis, ya supaya sukses itu kita nangis. Kalau ini resepnya coba-coba, semua dicoba-coba tapi jadi. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada senior-senior saya, terkhusus Abangda yang terhormat Pak Sesjen DPD RI, Abangda Rahman Hadi. Beliau itu salah satu orang yang menjadi kunci juga dalam perpindahan sukses, memberikan wejangan, memberikan semangat, memberikan dorongan. Ini Bang Doni Monek enggak? Dan yang terlebih khusus lagi, abang saya, dia. Bang Doni, hampir nyaris dia nggak berani. Berani nggak bilang? Abang Roy Deni Sarmunik. Siapa dulu? Hormat, siap. Itu yang tanda tangan rekomendasi putusan. Makanya. Saya pindah apa enggak, dia yang tanda tangan, beliau hormat izin Abang. Dan termasuk yang melantik jadi kepala bagian kan? Kalau yang melantik udah Pak Sesjen, Pak Rahman Hadi. Bukannya zaman Bang Doni? Belum. Masih Bang Doni, Monek. Kau bakal kena marah nanti sama Bang Doni ini. Melupakan karena ini, waktu itu ini yang gas merah juga, belum apa-apa udah melupakan sejarah. Seingat saya waktu Bang Doni nggak ngaku dia nih Bang. Abang marah. Tapi luar biasa, hormat. Abangda saya, Bang Doni. Yang paling ganteng, paling brilian. Ya, dengan doktrinnya tegak lurus. Beliau itu kalau udah doktrin ya berapi-api. Kita tidur semua dengar. Kok berapi-api tidur? Iya, artinya karena sampai saking terserap merasuk ke jiwa itu, merasuk ke jiwa sampai langsung ketidur. Nah, bisa juga kalau orang berapi-api kita ketiduran. minum dulu. Siap-siap aja habis ini. Kayaknya kopi Aceh ini punya Bang Ilham ya, bukan? Punya Bang Ilham. Iya, Bang Ilham dia pilih-pilih deh sekarang. Bang Ilham tuh susah dia berusaha sama dia. Orang paling kaya DPD. Yang pegang duit DPD ini dia semua. Oh, itu ketum itu juga DPD Bikers. Ya, saya nggak diajak saya.
Dibilangnya abang udah tua nggak usah ikut-ikutan. Iya. Padahal lebih ganteng abang dari Bang Ilham izin. Tenang nih, bisa dipanggil nanti Bang Ilham. Aduh. Terus kepimpinan gimana kesannya taruh di pimpinan setelah sekian tahun di DPD? Ya sebelumnya ke bagian pengamanan dulu kan. Iya. Sebagai kepala bagian pengamanan, terus waktu itu kebetulan menggantikan almarhum Pak Rino Baskoro. Iya, Rino Baskoro sakit ya. Sakit, ada kekosongan. Saya ditelepon Pak Sekjen Pak Rahman Hadi. Kamu di mana? Kamu punya jas enggak gitu? Siap, ada. Ya udah kamu sini bawa jasmu, siap-siap kamu. Saya dalam hati ada apa ya? Gitu kan. Nah, pas dipanggil menghadap ke ruangan, dia nanya, kamu Pak Sekjen nanya ya, Pak Sekjen yang sekarang Pak Rahman Hadi, kamu bisa jadi Kabak Pamdal. Terus? Waduh, saya mundur dong selangkah. Apa jawabannya di saat ditawarin? Di ruangan beliau. Iya, apa jawabannya pas ditawarin? Wah, Pak, izin Pak, saya kasubag dulu lah Pak. Orang pada berebut minta jabatan, ini udah dikasih. Enggak, saya apa ya, ya nggak enak lah sama lingkungan kerja yang baru, terus langsung dikasih kayak gitu jabatan. Tapi berarti dia percaya, dia melihat ada nilai di Kang Asep ya panggilannya ya, lupa saya. Jadi kawan-kawan ini Bang Seprianus ini sudah bermetamorfosis dari Sorong Papua sana pindah ke Jakarta dan sekarang panggilannya Kang Asep. Yakin yang melantik Bang Rahman Hadi, bukan Bang Doni Monek. Rahman Hadi. Ya, Bang Doni dengar ini ya. Izin Bang, nanti saya ngadep Bang di kediaman, atau kalau lagi di ruangan WA Bang, saya ngadep. Main perintah lagi. Enggak, kalau ada abang di ruangan, nanti saya Terus mau menghadap. kalau ada abang di ruangan, abang WA saya gitu. Bukan. Nah, tadi kalimatnya begitu. Kan staff beliau ada juga kan, nanti saya WA lah sama staffnya. Oh, gitu. Jadi bukan Bang Doni yang diperintah. Bukan. Bukan. Bisa tumbuk kumisnya nanti ya. Bang Doni. Oke, terus kepimpinan. Menurut saya dari Pamdal dapat kepercayaan besar ya, Kang Asep. Kepercayaan besar dari staf ke Kabak itu tidak mudah ya, karena memang di sini di DPD itu saya lihat untuk promosi itu ke daerah dulu, malah Kang Asep bisa langsung dapat kesempatan. Kemudian dari Pamdal mungkin dianggap mampu, makanya ditarik lagi ke pimpinan, atau ada cerita? Sebenarnya bukan mampu juga, nggak tahu ya, saya nggak tahu durian runtuh dari mana gitu kan. Iya. Nggak mampu-mampu amat juga sih saya, biasa aja, coba ya kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Dari kalau orang mengajak kita jalan sekilo, ya kita ngajak mereka jalan 2 kilo gitu. Nggak kuat dia kuatnya sekilo. Kang Sepri aja, Kang Asep ajak dia 2 kilo, nyerah dia. Terus? Ya udah, kita coba buat yang berbeda gitu. Kalau orang tahu nggak prosesnya perpindahan dari Kabak Pamdal ke Kabak Setwaka 1? Tahu sih. Terus gimana rasanya itu? Ya kebetulan kan waktu itu ada salah satu pimpinan, Pak Wakil Ketua Pak Nono Sampono yang saya hormati kan, beliau waktu itu mau ada orang Papua juga yang tugas di sini katanya, yang saya dengar. Karena DPD ada wilayah ya. Berkat NKRI, terus perwakilan dari daerah, ya kalau bisa ada orang Papua juga gitu, biar ada inilah perimbangan lah. Bukan perimbangan sih, yang penting adalah perwakilan gitu. Berarti di level Pak Sepri sama kayak Wamen Menteri Dalam Negeri ya, dari Papua juga kan? Oh, luar biasa Papua. Levelnya udah beda itu. Oke. Gini Bang Sepri, saya tertariknya begini, di pimpinan itu kan tidak mudah. Siap. Dan tidak semua orang mendapat kesempatan untuk berada di pimpinan. Oh, siap. Bagaimana trik atau tips dari Bang Sepri di saat kita harus melayanan pimpinan itu, apa yang harus kita lakukan supaya pimpinan itu nyaman dengan kehadiran kita, dia merasa nyaman kalau kita ada ini, urusan akan beres semua gitu. Gimana itu? Iya,
awal melaksanakan tugas di pimpinan, mungkin saya cerita sedikit dulu ke belakang. Jadi waktu itu kan sempat ada informasi seperti tadi bahwa dia perlu ada orang dari timur lah, kalau nggak Maluku atau Papua bisa tugas juga di sini. Udah, akhirnya cari-cari info, ya kebetulan Pak Sesjen, Pak Rahman Hadi meminta untuk kalau memang bisa, ya udah datang tugas. Menghadap, mendapatkan persetujuan dari Pak Dodi, Roedi Disarmunik, menghadap dan melaksanakan Jadi tugas. bukan Pak Doni melantik ya? Bukan. Oke. Izin Bang. Kabuk Pamdal, tugas, terus waktu itu sempat Pak Wakil Ketua Pak Nono Sampono itu tugas di Papua Barat. Ada kunjungan kerja Komite 1 kalau nggak salah waktu itu. Kang Asep ikut? Kebetulan waktu itu sebagai penanggung jawab kantor Papua Barat. Oke. Ya, Disitulah ketemu? saya ikut ke sana, ketemu di situ. Sebenarnya awalnya sih pertama kali datang udah ketemu. Waktu datang dapat persetujuan dari Pak Doni, Roedi Disarmunik, saya, Pak Sesjen dan Pak Lalu. Iya. Waktu itu beliau masih jadi Karo OKK. Iya. Pak Sesjen masih Kepala Biro Umum. Iya. Kita menghadap Pak Nono di ruangan. Oke. Izin Pak, ini yang dari Papua yang mau tugas di sini. Gitu. Oke. Ya sudah, akhirnya ayo silakan aja diterima dan ditempatkan sesuai dengan tugas-tugas itu. Luar biasa. Terus yang tip yang saya katakan tadi, kan saya bilang tidak mudah berada di pimpinan itu. Oh iya. Bagaimana itu menjalankan tugasnya supaya lancar? Ya, tentunya sebagai ASN kita sudah ada prosedur kerja ya. Ada selanjutnya di sisi lain kita berada di lembaga politik. Jadi dinamika politik yang terjadi sebagai ASN kita juga harus mampu mengimbangi situasi itu, kondisi itu. Jangan sampai kita juga larut di dalamnya, tapi kita juga harus bisa mampu mengendalikan diri. Gitu. Oke, mengendalikan diri seperti apa itu? Ya contoh, ya kalau urusannya urusan politik ya udah kita nggak usah campur. Gitu. Oke, karena kita harus netral. Iya. Ya, oke. Kita kan ngurus administrasi. Ya. Yang berikut, pimpinan ini kan ketika Harus kita tahu melayani mereka, kita menuruti apa yang mereka mau gitu kan, prinsipnya Iya, gitu. Apa yang mereka mau. Otomatis sebagai seorang pelayan kita harus tahu apa yang dia suka gitu kan, apa hobinya, terus ketika dia marah itu gimana sih situasinya, ketika dia senang itu gimana sih gitu. Ya, jadi kalau dia ngedipin mata aja kita udah tahu maksudnya itu apa ya? Gitu. Luar biasa. Dia lagi mimik wajahnya itu, ketika kita lihat mimik wajahnya kita udah tahu dia lagi situasinya lagi apa itu. Gitu. Jadi kita harus bisa belajar membaca wajah juga. Membaca bisa belajar. Jadi kita tatap juga dia kayak natap cewek gitu, enggak ya? Enggak gitu juga kalau cewek. Itu soal lain itu. Beda ya? Ya, itu nanti aku belajar lagi lah sama Bang Ilham. Bukan Bang Ilham, maaf. Nih udah 3 urusannya nih. Tadi sama istri, ya keceplos kan. Kemudian Bang Doni, sekarang Bang Ilham. Ada 3 ini yang akan mencari setelah podcast ini. Iya kan? Jadi itu aja sih. Terus apa yang dia itu jadwal satu hari itu dia makannya itu apa, gimana caranya gitu. Bangun pagi sarapan itu dia makannya apa. Artinya ritme dia dalam sehari itu dia makan apa yang dia konsumsi gitu. Kita juga harus tahu gitu. Ya, oke. Ya, berarti udah selesai nih ya. Kalau mau kepimpinan itu yang terpenting itu kita harus tahu mimik dan segala macamnya dia ya. Iya. Jadi jika kita bisa menyikapi apa yang harus kita lakukan. Betul. Luar biasa Mas Sepri ini. Mungkin di sini satu-satunya orang Papua yang jadi pejabat di Senayan ini Kang Sepri. Jangan-jangan Kang Sepri kabak termuda lagi di Senayan. Iya. Benar nggak ya? Aduh. Ya nggak tahu ya, mungkin iya tapi mungkin tidak juga. Setahu saya itu Kang Sepri itu paling termuda di sini, luar biasa memang Kang Sepri. Harus belajar banyak kita sama Kang Sepri. Saya pusap deh memang. Oke, kalau disuruh milih ya, kan sudah berkarir di sini sekarang dengan posisi yang luar biasa. Kalau disuruh milih ke depan, Kang Asep baru berkarir di Jakarta
atau kembali ke Sorong Papua? Apa ya, melihat situasi dan kondisi yang ada, terus tantangan dan peluang kerja yang ada ya. Saat ini kan di daerah Papua itu udah ada banyak pemekaran wilayah ya, daerah otomatis ada banyak SDM ASN yang dibutuhkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya pengalaman saya dan ini merantau dan melaksanakan tugas di sini kan masih jalan 3 atau 4 tahun. Ya, mungkin saya masih perlu waktu lagi untuk belajar. Akhirnya kita pulang dengan posisi matang ya, langsung jadi kepala daerah ya. Jabatan politik itu. Ya sekda lah kalau siap. Ya, siap. Izin Pak. Itu kalau itu izin sama siapa tuh sekarang itu? Nilam lagi. Pak Doni. Oh, Pak Doni. Jaring beliau sorry. Iya. Terus memang dipikir juga ya, daerah baru butuh SDM, tapi di satu sisi saya lihat ada paradigma di daerah itu kalau mereka yang tugas belajar aja, mereka tugas belajar ke Jakarta terus mereka harus kembali. Tapi perspektif lain menurut saya ada bagusnya mereka tetap di Jakarta, mereka di pusat. Nah, itulah kesempatan mereka neropong di pusat itu, di kementerian dan segala macam, peluang-peluang apa yang bisa dibawa ke daerah. Mereka menginformasikan ke daerah, karena daerah itu kan terkendala dengan informasi. Jadi tidak harus kembali ke daerah, yang terpenting punya komitmen membangun daerah. Gimana menurut Bang Sepri itu? Betul juga, artinya kita membangun daerah itu kan bukan berarti kita harus ke sana. Iya. Ya. Di mana saja kita berada, bekerja, tetapi kalau sumbangsi kita, support kita untuk bekerja, ada dampaknya untuk pembangunan daerah, ya itu kita udah termasuk memberikan. Jadi tidak harus membangun harus ada di daerah. Enggak ya? juga. Oke. Terus yang menarik, ini opini Kang Sepri nih. Ini kan lagi viral ini. Lagi viral. Bupati Meranti ya. Dalam satu acara atau suatu kegiatan menyatakan keberatan lah dengan pusat, termasuk dengan ibaratnya itu hasil bumi mereka ditarik ke pusat dan mereka tidak mendapatkan kondisi mereka dalam keadaan boleh dikatakan tanda kutip miskin daerahnya. Itu gimana menurut Kang Sepri itu? Kalau saya itu konsekuensi logis yang harus diterima pemerintah daerah. Ketika awalnya ingin mekar, ya tanggung jawab kita itu, karena negara ini membagi kue APBN itu ambilnya dari sumber daya seluruh wilayah yang ada termasuk kabupaten kota provinsi. Ketika kita kekurangan maupun terbatas, ya itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat yang harus kita terima gitu. Apapun yang menjadi konsekuensi di mana-mana, bukan di daerah Meranti aja, di semua tempat ada terjadi itu. Cuman bagaimana pemerintah daerah itu menyikapi persoalan itu dengan bijak, ya dengan dengan ideal gitu aja sih. Gak perlu harus sampai marah-marah, sampai harus minta angkat senjata, enggak usah. Itu sebenarnya itu konsekuensi kita berpemerintah. Ya nggak nyelesain masalah juga dengan teriak-teriak gitu. Nggak bakalan, malah akan menimbulkan masalah baru. Iya. Dia tidak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Termasuk habis ngomong, saya yang saya ingin kritisi kalau kejadian itu, kalau menurut pandangan saya sah-sah aja sih menyampaikan pendapat, tapi kan cara menyampaikan. Betul. Ya, cara mau berdemo, mau apa segala macam, tapi ada caranya, ada kanal-kanalnya untuk menyampaikan. Ada sarananya untuk menyampaikan aspirasi. Gitu. Nah, saya paling nggak suka itu melihat orang habis protes, habis ribut, meninggalkan ruangan. Itu gimana menurut Kang Sepri itu? Ya itu di mana-mana sih terjadi seperti itu. Contoh kalau dalam rapat-rapat, sidang, dalam banyak diskusi-diskusi, banyak juga terjadi seperti itu. Cuman satu poin, ya kita nggak boleh seperti itu ya sebagai seorang, apalagi seorang pemimpin loh, pejabat daerah.
Pemimpin daerah itu dia udah diuji dalam segala hal. Dia udah bisa memimpin, terus bisa mengendalikan diri. Oke. Bukan berarti ya saya keluar dari tempat ini berarti menunjukkan bahwa saya ini lebih hebat gitu dari. Sebenarnya sebagai seorang pemimpin dia harus bisa mengendalikan diri aja sih. Gitu. Tapi kan dia dalam rangka memperjuangkan daerahnya juga. Iya memperjuangkan, tapi kan dalam sisi yang Etika. lain kan, dalam sisi yang lain ya nggak harusnya seperti itu juga gitu kan. Ada sarana lain, ada proses lain yang mungkin bisa ditempuh untuk menyelesaikan. Oke, menarik ya. Di Jadi daerah ini kan, di seluruh wilayah Indonesia ini kan banyak masalah sebenarnya. Cuman masing-masing pemerintah daerah itu cara menyikapinya itu yang beda-beda. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan baik. luar biasa, dewasa sekali Kang Syafri, nggak sesuai dengan umurnya. Hmm? Dewasa nggak sesuai dengan umurnya. Kedewasaan itu enggak, ya udah. Karena Kedewasaan ini- kenapa kedewasaan? kedewasaan itu di apa ya? Ya udahlah nanti aja. Lanjut. Ilham masuk kategori dewasa. Oh, dia sangat dewasa. Sangat dewasa ya. RJM, Raja Minyak. Raja minyak. Orang pegang duit sekantor di MPG. Plat mobilnya di belakang RJM, Raja Minyak. Oh iya. Oh, Raja minyak. Oke. Kedewasaan itu ini- saya sempat dengar dari ya senior-senior saya juga di kampus dalam doktrin-doktrin bahwa kedewasaan itu bukan dinilai juga dari usia, Oke. tapi itu dari penerimaan akan tanggung jawab gitu. Jadi kalau orang itu bertanggung jawab, dia tuh sudah bisa dibilang dewasa. Jadi teori semakin tua semakin matang itu nggak ada jaminan juga ya? Nggak ada juga sih sebenarnya. Persentasinya berapa ya? 50-40 kayaknya. Oke, Bang Syafri. Statement terakhirnya apa kira-kira? Statement terakhir, ya sebagai ASN kita bagaimana melaksanakan tugas, tentunya kita sebagai, apalagi khususnya ya sebagai alumni Pamong Praja, ya kita dituntut untuk bekerja dengan lebih survive, lebih bertanggung jawab, terus kita juga bisa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, keadaan di mana kita berada. Terus kita juga bisa menjaga etika kita, attitude kita dalam bersikap, bertutur kata, dalam semua pelaksanaan tugas-tugas, baik di kantor maupun di mana saja kita berada. Udah. Oke, berarti sama juga dengan kesimpulan kita kemarin ya, hard skill dan soft skill. Soft skill kunci dari segalanya. Terima kasih sahabat Mang Layang semua. Ini diskusi saya dengan Prof. Kang Asep, ya, kabak termuda di Senayan, putra Papua yang bisa menguasai Senayan. Ya. Sukses Kang Asep, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Siap, izin. Hoi.